Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat ke-29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Judul renungan kali ini, Dibawa Melewati Badai, ditulis oleh Ellison Kieda. Alexander Duff yang pertama ke India pada tahun 1830, kapal yang ditumpangi misionaris asal Skotlandia tersebut karam diterjang badai di lepas pantai Afrika Selatan. Ia dan para penumpang lain berhasil mencapai sebuah pulau kecil dan terpencil. Menemukan Alkitab kepunyaan Duff terdampar di pantai. Ketika Alkitab itu sudah kering, Duff membacakan Mazmur 107 kepada rekan-rekannya yang selamat itu. Dan mereka semua merasa dikuatkan. Akhirnya setelah diselamatkan oleh kapal lain dan sekali lagi mengalami kapal karam, Duff pun sampai di India. Mazmur 107 menuliskan sejumlah cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan orang Israel. Tentulah Duff dan teman-teman seperjalanannya bisa ikut merasakan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat berikut dan menerima penghiburan darinya. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kemudian seperti bangsa Israel, mereka tentu juga bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita melihat pengalaman dalam Mazmur 107 ayat 28-30 juga dialami dalam Perjanjian Baru. Matius pasal 8 ayat 23-27, Markus pasal 4 ayat 35-41. Yesus dan murid-muridnya berada dalam sebuah perahu di atas danau ketika angin ribut mengamuk. Murid-muridnya berteriak ketakutan. Dan akhirnya Yesus, Allah dalam rupa manusia, meredakan angin ribut itu. Biarlah kita juga dikuatkan. Allah dan Juru Selamat kita yang penuh kuasa selalu mendengar dan menanggapi seruan kita, serta menenangkan kita di tengah badai yang mengamuk.
Sahabat ODB, pernahkah Anda berseru, minta tolong kepada Allah di tengah badai yang melanda kehidupan Anda, dan apa hasilnya? Terima kasih ya Allah karena Engkau tidak membiarkanku sendirian menghadapi badai yang berkecamuk. Aku membutuhkanmu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread.